Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai penyelesaian perkara permohonan cerai talak. Di beberapa waktu lalu, alhamdulillah kita telah menangani satu perkara dan telah selesai, di mana kita mengajukan permohonan cerai talak atas nama klien kita, dan alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 klien kita telah mengucapkan ikrar talaknya di hadapan majelis hakim di pengadilan. Nah, lalu strategi apa saja yang kita lakukan dalam penanganan perkara tersebut sehingga permohonan kita dikabulkan? Ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi ya, apa yang kita lakukan, strategi apa yang dilakukan, ini sesuai dengan pengalaman pribadi. Yang kita lakukan ketika menangani perkara permohonan cerai talak, maka yang utama sebelum kita menerima klien tersebut, kita harus mempertanyakan dulu bagaimana kronologis perkaranya. Apa saja yang menjadi dasar-dasar klien atau calon klien kita itu ingin mengajukan perceraian. Tentu harus dimulai dari awal. Karena ini masalah pernikahan, tentu kita harus mengetahui dulu mulai kapan dia menikah, kemudian dia tinggal di mana, berapa lama dia menikah, kemudian setelah itu kapan dia mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perselisihan-perselisihan yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangganya. Dasar apa yang menjadikan kemudian dia ingin mengajukan permohonan cerai talak. Nah, setelah kita ketahui mengenai alasan-alasannya, kemudian kronologisnya, baru kita lihat dari perspektif hukum. Nah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan karena calon klien kita adalah orang yang beragama Islam atau warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka kita melihat pula aturan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dalam aturan tersebut dijelaskan ketika kawan-kawan ingin mengajukan perceraian, maka harus ada alasan-alasannya. Nah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 itu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2, kawan-kawan bisa melihat dalam penjelasan pasal tersebut. Dan kemudian di kompilasi hukum Islam itu sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Dalam dua peraturan tersebut pada poin 1 sampai poin 6 itu sama. Jadi di 1974 itu tentang perkawinan ada 6 alasan, sedangkan di kompilasi hukum Islam itu ditambah 2 alasan lagi, yakni ketika salah satu pihak murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga tersebut, kemudian salah satu pihak melanggar taklik talak. Nah, untuk alasan-alasan yang lainnya diantaranya ketika salah satu pihak berbuat zina, kemudian salah satu pihak ternyata telah dipenjara dengan pidana selama 5 tahun, dengan penjara selama 5 tahun atau lebih, atau ketika salah satu pihak mendapatkan cacat fisik atau cacat badan atau sakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri. Kemudian ketika salah satu pihak ternyata meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pihak lain secara terus-menerus tanpa izin. Kemudian saya juga menjadi alasan adalah terkait dengan terjadinya perselisihan secara terus-menerus, yang mana dalam perselisihan tersebut tidak ada harapan lagi untuk terjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis. Nah, jadi itu diantaranya beberapa alasan-alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi setelah kita tahu mengenai kronologis permasalahannya dari calon klien kita, kemudian kita lihat dari perspektif hukum, baru kita simpulkan apakah ada alasan-alasan yang dialami oleh calon klien kita sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Nah, setelah kita ketahui bahwa ternyata ada alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka baru kita menyimpulkan bahwa calon klien ini bisa kita terima. Tentu dengan surat kuasa khusus ya. Ketika kita menyatakan bahwa dia bisa menjadi klien kita karena ada alasan hukumnya, ada dasar hukumnya, maka kita membuat surat kuasa khusus. Setelah kita membuat surat kuasa khusus, baru kita berbicara mengenai persiapan untuk menyusun permohonan cerai talak. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan permohonan cerai talak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal permohonan itu harus terdapat bagian-bagian yang memang agar permohonan tersebut dapat memenuhi syarat formil maupun material.
kita ketahui bahwa bagian-bagian dalam permohonan diantaranya ada posita, kemudian ada petitum, ada identitas para pihak. Nah, namun secara formulasi keseluruhannya harus diperhatikan apa yang kita lakukan. Pertama adalah terkait dengan permasalahan apa surat tersebut atau surat permohonan tersebut terkait dengan permasalahan permohonan cerai talak, karena yang kita tangani adalah permasalahan terkait dengan perceraian yang mana klien kita adalah seorang laki-laki. Maka dari itu, maka permohonan cerai talak dalam hal melakukan atau mengajukan perceraian. Lain dengan ketika klien kita seorang wanita, maka yang disampaikan oleh kita adalah cerai gugat, bukan permohonan cerai talak ya. Nah, setelah itu kita harus memberi tanggal kepada permohonan tersebut. Di tanggal berapa permohonan tersebut diajukan atau dibuat. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian di mana permohonan tersebut diajukan di pengadilan mana. Nah, tentu harus kita lihat mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Terkait dengan kompetensi absolutnya, tentu karena tadi sudah dijelaskan bahwa klien kita adalah warga negara Indonesia, seorang laki-laki yang beragama Islam. Maka kompetensi absolutnya adalah penyelesaian mengenai perceraian adalah kepada pengadilan agama. Kenapa? Karena sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 49 dinyatakan ketika pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, waris, kemudian ekonomi syariah. Nah, itu berbicara mengenai kompetensi absolutnya. Nah, kemudian berbicara mengenai kompetensi relatifnya. Jadi jangan sampai salah ketika kita mengajukan permohonan, jangan sampai kita salah pengadilan. Terkait dengan absolut dan relatif harus betul-betul diperhatikan. Nah, terkait dengan kompetensi relatif dalam pengadilan agama, maka kita harus melihat kepada aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang mana dalam pasal tersebut diatur permohonan cerai talak itu diajukan di tempat termohon, tempat kediaman termohon. Nah, selanjutnya dalam hal si termohon ternyata meninggalkan tempat kediaman bersama, maka permohonan itu diajukan di pengadilan yang meliputi wilayah tempat kediaman pemohon. Nah, selanjutnya dalam hal si termohon ternyata tinggal di luar negeri atau berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman si pemohon. Nah, dalam hal keduanya tinggal di luar negeri atau bertempat tinggal di luar negeri, baik pemohon maupun termohon, maka permohonan diajukan di mana pengadilan agama tersebut mewilayahi tempat pemohon dan termohon itu melakukan atau melangsungkan pernikahan. Nah, tinggal kita nanti tentukan sesuai dengan perkara yang kawan-kawan tangani. Mengenai kompetensi absolutnya sudah jelas tadi di pengadilan agama, kemudian kompetensi relatifnya tinggal disesuaikan dengan perkara-perkara yang kawan-kawan tangani. Nah, setelah itu baru kita sampaikan dalam permohonan tersebut mengenai identitas para pihak. Jadi identitas dengan jelas, kemudian kedudukan para pihaknya di sini sebagai pemohon ataupun sebagai termohon. Baru kita masuk ke dalam bagian posita. Nah, dalam bagian posita ini kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai kronologis tadi. Kronologis yang berdasarkan fakta-fakta dan kita sampaikan juga dasar-dasar hukumnya. Nah, jangan lupa strategi yang harus kawan-kawan perhatikan dalam menyusun permohonan agar permohonan kita dikabulkan adalah kawan-kawan ketika menyusun permohonan, kawan-kawan juga harus mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang disampaikan itu dapat kawan-kawan buktikan. Karena apa? Dalam hukum sudah jelas bahwa barang siapa mendalilkan maka harus dapat membuktikan. Nah, jadi setiap dalil yang kita sampaikan dalam surat permohonan harus dapat kita buktikan, di mana tentu nanti dalam proses pembuktian. Nah, setelah itu baru kita sampaikan petitumnya, apa sih yang sebetulnya kita inginkan, apa yang sebetulnya kita mohonkan. Nah, baru diberi tanda tangan ya. Jadi surat permohonan tersebut ditandatangani. Nah, setelah selesai kita mengajukan permohonan, kemudian diajukan permohonan tersebut ke pengadilan agama atau pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif terkait dengan penanganan perkara tersebut. Maka selanjutnya
yang harus kawan-kawan perhatikan mengenai strategi penyelesaian perkara permohonan cerai talak adalah dalam proses pembuktian. Jadi dalam proses pembuktian mengenai perkara yang kita tangani harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang kita sampaikan. Bukti suratnya apa saja yang akan kita ajukan. Kemudian saksi-saksinya, minimal 2 orang saksi yang harus kita ajukan. Dan yang paling penting adalah saksi tersebut mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh klien kita. Kemudian saksi tersebut merasakan dan mendengar secara langsung. Agar apa? Agar menguntungkan bagi kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengajukan saksi asal saja ada saksi gitu. Yang penting ada saksi namun tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang kita tangani. Di dalam proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak gitu, strateginya diantaranya itu tadi, kita harus mempersiapkan ketika menyusun permohonan, kita pun harus mempersiapkan dalam proses pembuktian. Nah selanjutnya dalam proses kesimpulan kita pun harus menegaskan hal-hal yang memang dianggap menguntungkan kita terkait dengan jalannya proses persidangan. Dari mulai proses jawab menjawab, kemudian dari mulai proses jawab menjawab sampai kepada pembuktian, sampai kepada kesimpulan. Nah kesimpulan ini yang harus kita pertegas terkait dengan jalannya persidangan, hal-hal apa saja yang memang menguntungkan bagi klien kita. Tadi sudah disampaikan mengenai pembuktian, kemudian kita berbicara mengenai saksi-saksi, kemudian kita berbicara mengenai surat-surat yang harus dikorelasikan dengan dalil-dalil yang kita sampaikan. Nah dalil-dalil ini ketika memang ada kawan-kawan menangani perkara, ternyata terdapat jawaban dari pihak termohon, maka tinggal kita sesuaikan. Berarti yang kita perkuat dalam proses pembuktian dalam hal surat kemudian saksi-saksi adalah dalil-dalil yang kita sampaikan dalam surat permohonan maupun dalam replik si pemohon atau klien kita sebagai pemohon. Nah, jadi strategi-strategi itu yang disampaikan atau dilakukan ketika kami menangani perkara permohonan cerai talak, sehingga alhamdulillah permohonan cerai talak kami kemarin dikabulkan. Nah, kenapa proses kesimpulan ini tidak bisa dilupakan? Itu harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Setiap prosesnya itu sebetulnya harus diperhatikan, dari mulai dari jawab menjawab, kemudian pembuktian sampai kepada proses kesimpulan. Nah, karena dalam putusan majelis hakim nanti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, di situ dinyatakan bahwa setiap membuat putusan majelis hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum. Jadi pertimbangan-pertimbangannya harus atau putusannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas gitu. Jadi perlu kita sampaikan di kesimpulan dengan setegas-tegasnya apa saja yang menguntungkan bagi klien kita, tentu sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan. Jadi itu sedikit strategi yang kita jalani ketika menangani perkara permohonan cerai talak kemarin. Dan alhamdulillah permohonan kita dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan serta ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.